Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz belajar matematika lebih mudah. Baik, dari kali ini akan saya lanjutkan, itu masih mengenai bab perbandingan matematika kelas 7 bagian keempat atau bagian terakhir ya. Khususnya yaitu akan dibahas tentang perbandingan berbalik nilai. Jangan lupa sebelumnya tekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video akan saya upload berikutnya. Jangan lupa di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, kita masuk materi pembelajarannya, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Kompetensi dasarnya menganalisis perbandingan nilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tujuan pelajarannya ini ya, menentukan apakah suatu perbandingan merupakan perbandingan senilai atau bukan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua komponen. Jika komponen pertama naik atau bertambah, maka komponen kedua menjadi turun atau berkurang. Begitu juga sebaliknya, dengan nilai perkalian pasangan komponennya selalu tetap ya. Jadi kalau komponen atau bagian yang satu naik atau meningkat, mengakibatkan komponen yang kedua menjadi turun atau berkurang ya. Itu ciri perbandingan berbalik nilai, satu naik satu turun, jelas ya. Contoh perbandingan nilai dalam kehidupan sehari: seorang beberapa kali mengendarai sepeda motor untuk pergi ke suatu tempat yang berjarak 300 meter. Ia mencatat kecepatan rata-rata dan waktu tempuh masing-masing pada beberapa kali perjalanannya sebagai berikut. Dengan tabel ya, perbandingan berbalik nilai, ini kecepatan X dalam kilometer per jam, ini waktu atau Y dalam jam ya. Tadi jika kecepatan rata-rata 20 ya kilometer per jam, maka waktu yang ditempuhnya 15 jam. Kalau kecepatan rata-ratanya 30 kilometer per jam, maka waktu yang ditempuh 10 jam. Oh iya, cirinya apa tadi? Kalau kita kalikan ini dalam satu kolom ya, komponen X dan Y selalu tetap 20 kali 15 300 ya, 30 kali 10 300 ya. Jadi seperti itu cirinya perbandingan berbalik nilai. Atau kita simpulkan X kali Y sama dengan 300. Y sama dengan lawan kali dibagi ya, berarti Y sama dengan 300 dibagi X. Nah inilah persamaannya. Jadi persamaan perbandingan berbalik nilai adalah ini ya, dikali hasilnya tetap, selalu tetap. Atau ini persamaannya, K adalah ini konstanta atau bilangan tetap. Ini kalau di sini 300 ya. Berikutnya dengan grafik, kita tinggal pasangkan saja yang tadi X ini Y ya. Jadi X, Y ini X, Y 30,10 dan seterusnya ya. Baik, kita lihat yang pertama, kalau 20 X nya 20, X dulu baru Y ya, maka mencapai tinggi 15 ya. Di antara 14 dan 16 ada 15 di situ ya. Berikutnya 30,10. Jika X nya 30, Y nya 10 ya. Dan seterusnya, ini juga taruh sini ya. Emang agak melengkung garisnya, garis lengkung. Nah inilah persamaan garis Y sama 300 per X yang sudah kita dapat ya. Contoh soal pertama, manakah dari tabel berikut yang termasuk perbandingan berbalik nilai dan mana yang bukan? Jelaskan. Ini yang A, ini yang B ya. Oke, kita lihat perkaliannya selalu tetap ya dalam satu kolom. Kita lihat hasil perkaliannya 4 kali 16 itu 64. 2 kali 32 betul sama juga 64. Dari sini 6 kali 12 72. Beda sendiri ya. Nah ini harus tetap pada saat. Bukan perbandingan berbalik nilai karena hasil kali kedua nilai
setiap kolomnya itu X dan Y tidak semuanya sama. Kalau yang ini perbandingan berbalik nilai, kenapa? Kita kali aja ya. 4 kali 9 36, 3 dikali 12 36, betul ya. Karena hasil kali kedua nilai setiap kolom yaitu X dan Y adalah sama ya. Contoh soal nomor 2. Fikri mengatakan bahwa persamaan X per 3 sama dengan 6 per Y bukan persamaan perbandingan berbalik nilai, karena bentuknya bukan Y sama dengan K per X seperti yang kita bahas tadi ya. Jelaskan dan perbaiki simpulan dari Fikri. Nah, ini soal yang dari Fikri ya. Ini kalau udah seperti ini kali silang, ini pecahan-pecahan kali silang ya. Jadi Y dulu, mau dicari di Y dulu, X kali Y sama dengan 3 kali 6, 18 ya. Maka dengan mudah lawan kali kan bagi ya, jadi bagi saja 18 per X. Nah, udah menuju bentuk perbandingan berbalik nilai seperti ini ya. Dengan K-nya adalah konstanta atau bilangan tetap. Jadi X per 3 sama dengan 6 per Y adalah persamaan perbandingan berbalik nilai. Jelas? Contoh nomor 3. Sebuah kendaraan dapat menempuh suatu jarak dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 2 jam. Jika untuk menempuh jarak yang sama, kendaraan itu dikendarai dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, maka waktu yang diperlukan berapa? Ya. Jawab. Di sini ada dua komponen, kecepatan dan waktu ya. Maka ini pasangannya 60 km per jam bisa tempuh dalam waktu 2 jam ya. Nah, di sana kalau kecepatannya 40 km per jam, berapa waktu yang diperlukan? P misalnya ya. Nah, ini kita ketahui dulu. Ini perbandingan dari berbalik nilai ya. Kenapa? Karena sering berbalikan. Rata-rata kecepatannya naik mengakibatkan waktunya semakin dikit atau turun ya. Makanya itu disebut perbandingan balik nilai. Seperti ini, cepat meningkat, waktunya singkat, lebih singkat ya, atau menurun. Jelas? Nah, ini juga ciri yang lain. Kalau dikali X dan Y komponennya dalam satu kolom menghasilkan bilangan yang konstan atau tetap ya. Baik, kita kali saja ini sesuai dengan aturan di perbandingan berbalik nilai. Kali yang dicarikan P, kali dulu P, 40 kali P, 60 kali 2 ya, dibagi dulu ya biar mudah dicoret nanti. Ini yang di kanan dibagi 40, jelas ya. Nah, ini kan bisa dicoret, sama-sama habis dibagi 2 ya. Bagi 2 habis, tinggal 1, ini dibagi 2 tinggal 20 ya. Oke, tinggal 60 dibagi 20 adalah 3. Nah, jadi yang waktu yang diperlukan adalah 3 jam. Jelas ya? Dengan cara yang lebih cepat, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka ini kan pasangannya nih, 40 pasangannya P. Ya, berarti justru yang bukan pasangannya didahulukan ini ya. P bukan pasangan 60. Maka yang bukan pasangannya dari P kan 60 ya. Di 60 nulisnya di atas sebagai pembilang pada pecahan yang di bawah ya. Per yang diketahui kecepatan juga ya. Kecepatan dibagi kecepatan berarti dibagi 40 dikali yang diketahui 2 jam waktunya ya. 2 jam. Sama-sama habis dibagi 2. Bagi 2 habis 1 dibagi 2 20 ya. Jelas ya? Singkatnya ini boleh dihilangkan untuk bantu saja supaya lebih teliti ya, supaya lebih teliti. Nah, kalau langsung bisa juga kalau soalnya pilihan ganda misalnya. Menjadi P ini kan waktu pasangannya 40 km per jam ya. Nah, ingat yang bukan pasangannya waktu dengan sama-sama kilo per jam ya, sama-sama kilometer per jam. Berarti ini 60 didahulukan, P-nya ini ya. Oke, P-nya hitung dicoret dibagi 2 ya. Ini 60 dibagi 20 adalah 3 jam. Sama ya jawabannya. Nomor 4,
Seproyek dapat diselesaikan oleh 30 orang dalam waktu 8 hari. Jika proyek tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 6 hari, maka banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan berapa? Cara cepatnya ya, kalau pekerja 30 orang bisa menyelesaikan proyek dalam waktu 8 hari. Nah, sekarang dia maunya 6 hari. Ya, berapa pekerja tambahannya begitu ya. Oke, sama seperti tadi. Ini yang bukan pasangannya, ini 8 didahulukan nulisnya ya. Karena perbandingan berbalik nilai. Oke, jelas 8 ini 6 sama-sama waktu dikali yang diketahui pekerja. Ini yang bukan pasangannya 8 didahulukan ya, di atas nulisnya berdua. Dibagi 6 habis, ini dibagi 6 5 ya, tinggal 8 ke 5 40 orang. Selesai? Bukan ini jawabannya ya. Kiranya apa? Tambahan pekerja saja. Ini kan pekerja seluruh yang diperlukan ya, atau pekerja yang diperlukan. Ini tambahan pekerja yang dibutuhkan saja. Oke, awalnya 30 orang, di sini menjadi 40 orang, berarti bertambah berapa? Tambah 10 ya. 30 tambah 10 40 ya. Baik, atau dikurang saja yang besar, yang terbaru dikurang yang lama ya. Jumlah orangnya, tambahan pekerja 10 orang sama. Oke. Atau cara lain, ini dihilangkan kalau sudah bisa ya. Jadi untuk soal pilihan ganda perlu waktu yang lebih cepat. Langsung saja. P ini kan pekerja. Ini kan pasangannya 6 ya. Oke, yang bukan pasangannya sama-sama hari mana? Ini 8 ya. 8 hari, taruh sini. Ini 6 hari pasti di bawah gitu ya. Sama-sama habis dibagi 6 ya. Pada akhirnya hasilnya sama, yaitu 10 orang. Oke? Baik, contoh berikutnya nomor 5. Suatu proyek akan selesai dalam waktu 90 hari jika dikerjakan oleh 40 orang pekerja. Setelah dikerjakan 45 hari, proyek itu berhenti selama 5 hari. Agar proyek tersebut selesai tepat pada waktunya, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah berapa? Baik, jawab. Karena begini, karena hasil perkalian dari komponen X dan Y pada perbandingan nilai adalah tetap ya. Ini tetap saja ini. Pertama 90 hari dikerjakan 40 orang pekerja, berarti 90 hari dikali 40 orang pekerja. Ini hari ya, yang depan yang warna ungu. Oke, dikerjakan 45 hari, berarti 45 hari dikerjakan dengan pekerja yang tadi 40 orang ya. Oke. Kemudian berhenti selama 5 hari, berarti berhenti pekerjanya nggak ada ya, karena berhenti. Terus agar tepat waktu, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan. Oke, kita cari. Ini kita kali masing-masing yang dikurung ya. Ini 0, 5 kali 0 40P. Nah, ini kan 0 nggak ada ya. Kita pegang saja. Tinggal ini bisa pindah terus ke sana jadi min. Jadi 3.500 dikurang 1.800 ya. Jadi hasilnya adalah tetap 1.800. Ini kurang ini habis tinggal 40P. Lawan ini kan perkalian nih 40P. Lawan perkalian bagian ya. 1.800 dibagi 40 adalah 45. Oke. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum ya. Ingat tambahan pekerja yang ditanya. Tadinya berapa? 40 orang menjadi 45 orang. Berarti bertambah 5 ya. Yes. Cara cepatnya ada nomor 5 begini ya. Mencari banyak pekerja tambahan, yaitu X misalnya. Banyak pekerja tambahan awal dikali lama berhenti atau istirahat dibagi sisa hari sesuai targetnya. Baik, kita cari banyak pekerja awal. Tadinya 40 orang ya. Lama berhentinya adalah 5 hari ya. Ini 5 hari dibagi saja sisa hari sesuai target. Sisa hari itu berapa? 90 hari dikurang 45 hari dikurang 5 hari ya. Berarti sisa harinya adalah 40. Jelas?
seharinya ini habis, coret saja, jelas ya. Nomor 6, Arman dapat menyelesaikan suatu kerajinan tangan dalam waktu 20 hari. Sedangkan Bayu dapat menyelesaikan kerajinan tangan yang sama dalam waktu 30 hari. Jika mereka berdua bekerja sama untuk menyelesaikan kerajinan tersebut, maka akan selesai dalam waktu, berarti dibagi saja nih, Arman menyelesaikan 1/20 bagian dalam sehari ya. Berarti kalau dikali 20 kan sama satu bagian ya, jelas. Nah, Bayu juga begitu, menyelesaikan 1 dari 30 ini ya, bagian dalam sehari. Nah, jika mereka bekerja sama, Arman dan Bayu, maka dijumlah ini ya, yang masing-masing. Sama menyebutnya 20/30 menjadi 60 ya, KPK-nya 60. Oke. Ini 5/60. Sederhanakan sama-sama bisa dibagi 5 ya. 1/2. Jadi Arman, Bayu menyelesaikan secara bareng-bareng 1/12 bagian dalam sehari. Maka Arman, Bayu menyelesaikan bersama dalam waktu seluruhnya 1 bagian kan ya, dibagi per bagian ya, 20/1 dibalik ya, pembagian pecahan kali balik, belakang dibalik, depan tetap. Ini hasilnya adalah tetap 12 ya, dikali 1 dibagi 1 nggak pengaruh, tetap 12. Arman dan Bayu menyelesaikan dalam 12 hari. Yes. Cara cepatnya ya gitu, kali saja ini ya, angkanya 20 dikali 30, yang di atas dikali 20, ini 30, yang bawah dijumlah kayak gitu ya, dikali dijumlah, jangan lupa jangan tertukar. Berarti ini dikali 500, 20 kali tambah 30, 50 bagi 10 bagi 10, dengan 60 bagi 5 adalah 12 hari. Jelas ya. Supaya lebih bisa, lebih canggih lagi, silahkan dikerjakan sama-sama latihannya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Baik, demikian, selamat belajar, selamat berlatih. Jangan lupa untuk di-share, like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.